Halo semuanya, perkenalkan nama gue Yari, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Negeri Medan semester 7. Pada kali ini gue bakalan ngebahas sebuah artikel yang berhubungan dengan mengelola portfolio obligasi pada beberapa alternatif topik yang sudah disarankan. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi ulangan akhir semester pada salah satu mata kuliah di konsentrasi manajemen keuangan, yakni manajemen investasi dan portfolio. Baik, di sini gue mengambil sebuah artikel dengan judul Analisis Determinan Yield Obligasi di Pasar Sekunder dan Implikasinya Terhadap Portfolio Obligasi Bank Bukopin, yang mana penulisnya adalah Meliawati dan Bramantio Johan Putro dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Adapun tahun diterbitkannya artikel ini yakni 2016. Jurnalnya Journal of Management dan Business Review. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Jadi obligasi sebagai salah satu aset penting dalam pengelolaan likuiditas dan optimalisasi pendapatan menjadi hal yang perlu diketahui apa saja faktor-faktor determinan yang memengaruhi pergerakan yieldnya di pasar sekunder. Jadi obligasi negara atau yang disebut dengan surat berharga negara atau SBN menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran pembiayaan belanja negara atau APBN sejak tahun 2005. Jadi temuan yang didapat antara lain bahwa perubahan yield obligasi di pasar sekunder dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor domestik, pull factors, dan faktor global atau push factors. Nah, untuk analisis artikelnya yakni obligasi merupakan aset yang penting bagi bank sebagai cadangan likuiditas dan sumber pendapatan. Cadangan likuiditas dikelola terkait dengan regulasi yang mewajibkan perbankan, baik terutama JWM dan LCR atau Liquidity Coverage Ratio. Jadi perubahan yield obligasi di pasar sekunder dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari faktor domestik, pull factors, dan faktor global, push factors. Portofolio obligasi Bank Bukopin terdiri dari buku obligasi untuk diperdagangkan, trading book, dan obligasi untuk investasi, banking book. Jadi trading book dikelola untuk mendapatkan capital gain, sedangkan banking book merupakan bagian penting dari pengelolaan likuiditas dan untuk perolehan pendapatan bunga. Jadi manajemen portfolio obligasi yang dilakukan selama ini didasarkan pada kondisi likuiditas bank yang tercermin dari jumlah DPK atau dana pihak ketiga dan kondisi LCR atau kondisi likuiditas harian bank atau biasa disebut dengan Liquidity Coverage Ratio. Jadi untuk kesimpulannya, jadi obligasi atau surat utang merupakan instrumen pasar keuangan yang mulai berkembang di Indonesia. Bagi perbankan, obligasi merupakan salah satu aset penting dalam pengelolaan likuiditas dan optimalisasi pendapatan, sehingga perlu diketahui faktor-faktor determinan yang memengaruhi pergerakan yieldnya di pasar sekunder. Di berbagai negara, penerbitan obligasi menjadi sumber dana yang penting bagi pembangunan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, obligasi negara yang disebut juga dengan surat berharga negara menjadi instrumen utama pembiayaan belanja negara atau APBN sejak tahun 2005. Nah, untuk sarannya dari artikel ini, jadi penelitian ini terbatas pada periode tahun dimulai dari Januari 2013 hingga Desember 2015. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada horizon waktu yang lebih panjang untuk melihat konsistensi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif tersebut. Jadi keterbatasan data harga pasar obligasi korporasi menyulitkan dilakukannya analisis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, kedepannya jika terjadi perkembangan pasar dan kelengkapan data, dapat dilakukan analisis kuantitatif terhadap determinan yield obligasi korporasi di pasar sekunder. Baik, sekian presentasi dari gua tentang mengolah portfolio obligasi. Mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan thank you.